aku mau jadi apa, kayak gimana gitu, ya nggak sih, Mak? Itu kayak pertama kali kayak kita membuat kayak keputusan yang berat gitu untuk hidup kita gitu. Kalau pas SMA sih cita-cita cuma satu, bisa cepat Apa? bekerja dan bisa mandiri dan bisa bantu keluarga, itu aja. Hmm. Gitu. Kalau zaman Kiki Kok gimana, Jun? terdengar jauh lebih mulia dari yang Kiki dengar dulu ya? Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Hai Kiki. Hai Ki. Mama mau Hai, mama Mama. mikirnya kayak gini. Hai Kiki. Soalnya kayaknya sih di bulan-bulan sekarang dingin banget, kalau lihat dari Insta Kiki kan salju terus. Berarti dingin banget tuh Iya. sananya. Jadi ngomongnya juga Sekarang sekarang salju. sekarang pun sebenarnya lagi salju Oh, gitu. Ntar oh, coba oh. Kiki liatin keluar, kelihatan nggak ya? Wah, kayaknya nggak terlalu kelihatan deh lewat kamera depan. Ya Ya kelihatan. gitulah, pokoknya lagi salju Ntar sebenarnya. Kiki rekamin deh, biar ngelihat saljunya kayak apa gitu sekarang. Ntar follow aja di Instagram Kiki. Tapi Kiki sekarang lagi nggak mau update Instagram sih. Ya, terus ngapain follow di Instagram Kiki? Ya siapa tahu Kiki update, walaupun Oke. kayaknya enggak gitu. Soalnya baru Senin kemarin Kiki update salju, dan itu tuh turun waktu itu Kiki bangun tidur, terus ngeliat salju tuh kayak dari pagi gitu, jam 7-an gitu salju, sampai jam 12, jam 2 tuh masih salju gitu, jam 3 baru kayak enggak salju lagi. Maksudnya saljunya masih ada tapi enggak turun kayak hujan gitu, kayak dari atas Nggak deras. gitu. Enggak deras. Terus sekarang turun lagi saljunya gitu. Jadi Aneh. makanya mama Climate tadi change is bilangnya real. gitu. Hai Kiki, karena dingin kan. Mama ingat kalau dingin di sana tuh benar-benar menusuk tulang, menusuk hati. Nggak ya, Oh, menusuk tulang aja. enggak sih Kiki. Tapi Kiki bercita-cita ingin jadi Elsa mah, biar Kiki nggak kedinginan gitu. Kiki malah mendinginkan orang nanti. Wah, Yes. serem. Jangan. Daripada kita yang kedinginan, mending kita mendinginkan orang. Kiki ngasih kehangatan dong buat orang gitu. Kayak Januari ini waktunya menghangatkan orang. Biasanya biasanya kalau nggak pandemi Januari ini ngapain ya? Biasanya kita kan memulai tahun ya di Januari ini ya. Emangnya tahunnya dimulai dari Iya, Januari, Pak? betul juga ya. Memulai menjalankan apa yang kita rencanakan setahun di Januari. Hmm, Bener? hmm. Iya. Tapi biasanya masih galau. Bener nggak ini rencananya? Gimana nggak? Bener nggak sih? Mama nggak tahu Ah. kalau seusia Kiki galau juga nggak? Kalau Mama suka galau. Kita kayaknya dua-duanya lagi di usia-usia krisis-krisis yang galau gitu sih, Galau Ma. gitu ya. Kiki quarter life crisis, Mama quarter lebih life Double crisis gitu. quarter. Double quarter. Nah, Double quarter. awal-awal biasanya biasanya awal-awal galau banget tentang hidup ya. Itu tuh kayak baru pas SMA gitu nggak sih? Pas kayak Hmm. lagi mikir, aduh masa depan aku mau jadi apa, kayak gimana gitu, ya nggak sih, Mak? Itu kayak pertama kali kayak kita membuat kayak keputusan yang berat gitu untuk hidup kita gitu. Yang penting gitu dalam hidup, ya kan? Iya sih. Iya. Selesai sudah. Kalau kelas 3 SMA, yang kalau anak-anak kelas 3 SMA sekarang nih, yang dikhawatirkan tuh adalah taman SMA mau ngapain ya, mau gimana ya, apa yang akan dilakukan, apa masa depan. Tadinya pas Hmm. kalau kalau sampai dengan kelas 2 itu kan masih happy-happynya ya, masa-masa SMA. Kayak ada Gita Hmm. Cinta dari SMA gitulah gitu. Ya itu sih Mama aja, Kiki sih Oh, nggak mama ngalamin aja ya. ya. Kiki enggak ya. Mm-mm. Enggak. Ya, Hmm. maksudnya SMA itu masa-masa fun lah ya gitu. Tapi pas di ujung SMA itu mungkin yang nggak tahu mama, kalau Kiki ngerasain stres nggak sih pas ujung-ujung SMA? Hmm.
Ya lumayan sih. Entah kenapa ya, pas SMA tuh Kiki rada stres gak jelas gitu. Kayak, maksudnya pas Kiki SD sampai SMP, Kiki lumayan cukup bisa perform dengan baik secara akademis gitu ya. Mhm. Maksudnya bisa perform dengan baik tanpa effort yang wow banget gitu. Eh, tapi pas SMA tuh kayak harus kerja keras dan rasanya kayak waktu tuh nggak cukup gitu. Pas SMA baru ngerasain kayak, oh untuk mendapatkan kayak nilai bagus, untuk bisa kayak ngerti ngerti pelajaran kayak gitu emang butuh effort kayak gitu sih pas SMA baru ngerasain itu. Mhm. Terus apalagi kelas tiga SMA tuh puncak dari galau mau masuk jurusan apa. Nah, apalagi orang-orang yang kayak Kiki yang kalau misalnya lihat kayak Kiki masuk ke interest apa, kayak ada Kiki ngomongin tentang bahasa, Kiki ngomongin tentang culture, kita ngomongin tentang ini itu gitu. Dan Kiki kayak gitu juga, dari dulu Kiki kayak tertarik pengen ini, pengen itu, pengen nyoba ini itu. Tapi kan kita hidup nggak bisa menjalankan semuanya gitu. Kita nggak bisa menjadi banyak hal gitu, Mhm. ya kan? Itu yang pas SMA Kiki mulai kayak yang, galau Kiki ambil jurusan apa kayak gitu. Tapi kalau balik lagi dari awal mula, Mama inget nggak sih dulu pas masih kecil Mama cita-citanya apa? Hmm. Mama jadi kepikiran, Mama punya cita-cita nggak ya waktu itu? Oh ada. Mama tuh Hmm. pengen banget jadi apa sih, angkatan laut. Hanya Hah? gara-gara angkatan laut. Hanya gara-gara apa coba Ki? Angkatan laut tuh bajunya keren gitu, putih-putih bersih gitu. Keren banget rasanya. Jadi pengen jadi angkatan laut gitu. Eh Oh. kan Mama tinggal di ini ya, di lingkungan ABRI Polri lah dulu ya waktu Mama kecil. Jadi ngelihat orang-orang eh, ABRI kayak gitu udah biasa. Jadi ngarahnya itu ke agak-agak ke sana tuh ada gitu, arah-arah ke arah sana waktu kecil. eh, Hmm. Angkatan laut, terus kemudian lama-lama pengen jadi penerbang gitu, kayak keren gitu. Dan semuanya cita-citanya harus dikubur karena tinggi badan tidak mencukupi. hanya hanya Oh. gara-gara itu. Kira kalau orang Indonesia seenggaknya pada masa itu tinggi badannya bisa, kalau cewek seenggaknya mama mencukupi nggak sih? Nggak ya? Kurang sedikit sih. Oh, Hmm, sedih. Zaman mama soalnya belum ada Scott Emotion ya. Enggak, ya mungkin ada, tapi itu mungkin suatu hal yang sulit untuk didapat. Tapi nggak ngaruh sih Kiki berenang iya, minum Scott Emotion iya, minum susu iya. Tetap aja pendeknya semama gitu. Keturunan kali ya, emang udah Iya, emang udah turunan secara seperti itu, genetis gitu. gitu, Hmm. gitu. Terus agak gede, kalau pas SMA sih cita-cita cuma satu, bisa cepat Apa? bekerja dan bisa mandiri dan bisa bantu keluarga, itu aja. Hmm. Gitu. Kalau zaman Kiki Kok gimana Jun? terdengar jauh lebih mulia dari yang Kiki dengar dulu ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Ki, heeh. tapi itu tujuan akhirnya, tujuan dalam dalam pelaksananya pengen keluar dari lingkungan keluarga gitu, pengen sendiri Hmm, itu. rebel mama tuh orangnya. Hmm. Tapi kenapa mama akhirnya kayak kepikirannya kayak akuntansi gitu kan? Mama ambil ininya dulu kuliahnya. Hmm. Mama emang udah tahu, oh kalau akuntansi tuh bakal kerjanya tuh bakal yang mama pengen atau bakal punya duit kan? Mama kan cita-citanya tuh pengen segera mandiri dan dapat kerja. Mama tahu gitu waktu itu, oh kalau akuntansi tuh bakal cepet dapat kerja. Soalnya kan kayaknya di keluarga mama belum ada yang ngambil jurusan itu juga kan? Belum ada. Sebenarnya Mama waktu pas kelas 2 kelas 3 itu sempat dengar ada yang tinggal di rumah gitu, yang ngekos di rumah itu orang ekonomi ya, jurusannya ekonomi, dan dia sering ngobrol-ngobrol gitu, akuntansi gini, ekonomi gini gitu. Terus waktu itu kan informasi sangat susah ya didapatnya, nggak kayak sekarang gitu ya.
Bisa Hmm. search saja dulu, search apanya yang di search, nggak ada, paling koran atau tanya-tanya gitu Hmm. atau buku-buku gitu, itu buku juga limited kan. Jadi jadi dengar-dengar dari orang aja gitu bahwa jurusan ekonomi itu lebih mudah dapat kerja, lebih mudah cari kerja. Nah, ekonomi itu juga ada pilihannya, ada akuntansi, ada manajemen, ada studi pembangunan kayak gitu. Terus mama tanya-tanya lagi gitu. Gitu sih, gitu. Tapi mama sendiri sih eh, sebenarnya masuk itu juga setengah hati gitu. Pengennya pertama tuh jurusannya ini sih matematik. Jadi mama pilihan pertamanya matematik, Hmm. tapi alhamdulillah nggak lulus di matematik, lulusnya di akuntansi gitu. Kok alhamdulillah? Ya, mama nggak tahu sih orang rezeki dari mana aja ya. Tapi tamatan akuntansi tuh lebih cepet sih dapat kerjanya dibandingkan tamatan matematik gitu. Temen mama tamatan matematik agak lama kerjanya gitu. Ya mungkin kalau Hmm. eh, ya tergantung orangnya juga sih mungkin ya. Kalau ininya bagus, nilainya bagus atau apa gimana itu mungkin cepet juga dapat kerja gitu. Tapi kalau mama kan pas-pasan mungkin jadi agak lama kita dapat kerjanya, nggak tahu juga sih Hmm. gitu. Tapi Hmm. pas akuntansi ya pas-pasan masih dapat kerja cukup cepat juga gitu. Waktu itu zaman mama akuntansi kan masih Hmm. belum terlalu banyak Hmm. gitu. Terus Iya, ya ya. pengen supaya bisa keluar dari lingkungan keluarga harus masuk negeri sih. Kalau masuk swasta nggak mungkin keluar dari lingkungan keluarga. Duitnya dari mana gitu. Hmm. Gitu. Maksudnya jadi kayak mama pas kuliah nggak disupport keluarga lagi gitu? Di-support keluarga, tapi kan terbatas ya, maksudnya ya nggak, Hmm. kalau swasta itu waktu zaman mama swasta tuh mahal banget dibandingkan dengan negeri. Sekarang juga. Sekarang juga ya, negeri itu Tapi jauh lebih murah gitu. Ya makanya kalau pengen kuliah ya harus negeri, harus dapat negeri. Dan dulu itu untuk masuk negeri itu sulitnya minta ampun gitu, sulitnya minta ampun gitu. Eh, sekarang juga sih kayak Sekarang juga kayaknya ya. malah ngerasa sekarang karena orangnya lebih banyak, persaingannya juga susah banget gitu. Iya. Kalau kalau sekarang kan ada berbagai macam pilihan ya, Oh, jalur termasuk gitu ya. duit, Ya. termasuk kemampuan untuk membayar gitu. Bahkan sempat ada yang waktu pas perguruan tinggi lagi disuruh mandiri itu ya, itu Hmm. berlomba-lomba membayar mahal-mahal untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu. Karena waktu itu prestise masuk perguruan tinggi negeri, beberapa perguruan tinggi negeri yang cukup populer ya, itu Mhm. prestisenya tuh tinggi ya. Jadinya orang mau bayar mahal gitu. Tapi balik lagi ke ini, cita-cita, terus masuk ke jurusan. Kalau mama kan enak ya, mama mikirnya bisa simpel kayak gitu. Kalau Kiki, mama alhamdulillah udah berkecukupan, terus kayak udah mikir kayak ya udah anaknya mau apa gitu, mama berusaha mendukung kayak gitu kan. Beda situasinya sama Kiki kan. Nah itu yang malah bikin tambah galau. Soalnya gini nih Ma, Kenapa tuh? waktu Kiki, nggak hanya Kiki tapi anak-anak pada umumnya gitu, mereka terekspos sama apa yang ada aja gitu. Maksudnya mereka belajar pas zaman-zaman sekolah kayak gitu kan nggak terlalu kayak misalnya belajar teknik kan nggak begitu gitu. Nggak ada pelajaran teknik pas Kiki SMA. Paling paling banter yang rada-rada mirip teknik itu mungkin computer science-nya juga kayak kita belajar lebih banyak computer science di luar pelajaran sekolah daripada di pelajaran sekolah kan. Soalnya pelajaran sekolahnya kurikulum kapan, sedangkan pada saat itu teknologinya udah lagi yang berkembang banget gitu kan. Jadi kita kalau zaman Kiki sih udah ada YouTube, jadi bisa belajar lebih banyak dari YouTube gitu. Walaupun zaman dulu tuh kayak loadingnya lama gitu, nggak yang sekarang kan nggak pakai loading. Jadi kayak waktu itu yang Kiki tahu caranya adalah cuman buat belajar pelajaran yang ada di sekolah aja gitu. Terus jadinya kayak Ki nggak tahu misalnya jurusan ekonomi kayak gimana. Pelajaran ekonomi ada sih, tapi nggak, pas Ki SMA Ki ambilnya IPA. Nah itu juga milih jurusan IPA IPS. Kalau di Indonesia kan rada gimana ya? Kalau misalnya masuk IPS tuh rada dianggap rendah gitu. Kayak
kalau misalnya bisa IPA, IPA aja gitu. Soalnya orang-orang bilang kalau bisa kalau dari IPA ke IPS lebih mudah daripada dari IPS ke IPA kalau mau pindah jurusan. Tapi gimana kalau interestnya bukan ke IPA gitu. Tapi kalau Kiki kan SMA-nya Kiki emang cuman ada jurusan IPA aja somehow. Nah itu. Terus jadi Kiki ngerasa kayak nggak ada pilihan, ya udah Kiki IPA. Terus pas Kiki udah masuk IPA, walaupun Kiki ada tertarik sama IPS juga untuk kuliah, tapi Kiki ngerasa juga kayak yang kata orang-orang juga, ngedengar kata orang-orang. Sayang juga kalau misalnya Kiki udah masuk IPA, terus Kiki oke juga pelajaran IPA-nya nggak yang anjlok atau gimana, terus nggak ngambil kuliahnya jurusan IPA. Sayang, kayak gitu. Padahal kayak I can be more of an expert in IPS, maybe kalau misalnya Kiki terekspos gitu. Tapi karena ngikutin kata-kata orang, jadi kata mama juga gitu, IPA aja. Terus kayak ya udah IPA. Padahal pada akhirnya mama masuk SMA IPA kan, jurusan IPA. Papa juga masuk jurusan IPA. Kiki juga IPA. Tapi kita kecuali Kiki, mama sama papa akhirnya kerjaannya ke IPS kan. Papa IPA sih, core-nya Iya, ya. Cuman IPA. core-nya mungkin lebih ke IPA awal start-nya gitu kan. Walaupun sekarang pelajarannya lebih nyambungnya ke IPS kalau bidangnya papa kayak gitu. Itu. Dan apalagi sebagai Kiki yang Kiki interestnya juga macem-macem gitu kan. Dari dulu tuh kalau misalnya masih kecil cita-citanya ya kayak anak-anak yang lain lah, pengen jadi dokter atau lihat guru pengen jadi guru kayak gitu, atau pengen jadi lihat pebalet tuh pengen jadi penari balet kayak gitu. Terus pas SMP baru kayak enggak, pas SD, ya SD SMP gitu Ki ngerasa kalau misalnya Kiki ngejawabnya tuh beda dari teman-teman. Kalau teman-teman kan ditanya cita-citanya apa, pengen jadi dokter, terus Kiki bilangnya Kiki pengen jadi saintis, tuh kayak orang-orang pada reaksinya beda gitu, kayak yang wow. Terus jadi Kiki ngerasa kayak oke, Kiki mau jadi saintis, walaupun saintis bidang apa gak tahu. Yang penting jadi saintis. Soalnya kata orang-orang keren gitu. Dan anti mainstream sendiri gitu kan. Kan jarang yang cita-cita jadi saintis dari pas masih sekolah ya. Terus tapi waktu itu pernah ada kejadian eh, pas SMP itu yang gempa di Padang yang cukup gede itu kan. Mhm. Terus habis itu mama volunteer ke sana ya kan waktu itu ya. Mm. Terus mama bilang seandainya kayak mau punya kayak bisa untuk punya skill dalam bidang kesehatan gitu, kayak untuk membantu orang-orang banyak, kayaknya bakal menyenangkan, bakal bisa ngebantu orang banyak gitu. Baru Ki mulai mikir kayak eh kedokteran oke juga gitu. Karena mama juga yang bilang kayak ya kayaknya kalau misalnya kedokteran ini sih oke Ki. Dan Kiki juga dulu secara akademis juga cukup mumpuni sih waktu itu. Terus habis itu Ki kayak mikir, oh ya udah Ki jadi dokter aja. Dan lagian waktu itu yang lagi populer tuh jurusan ini, teknik terutama teknik informatika kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu kayak ya udah Ki jadi dokter aja. Soalnya orang-orang pada pengen teknik, Ki jadi dokter sendiri kan asik. Bukan karena persaingan tapi karena beda sendiri. Pengen beda sendiri, Kiki anaknya udah hipster dari dulu. Terus pas SMA kelas 10 kita ada kayak tugas bikin kayak mau cita-citanya apa kayak gitu, kayak plans for your future kayak gitu. Terus semua orang tuh bikin kayak plans for your future, pengen kayak misalnya usia sekian pengen nikah, usia sekian pengen masuk jurusan apa kayak gimana, pengen dapat pekerjaan apa. Dan 90% anak-anak pengen jadi dokter mah. Dan pada saat itu Ki langsung yang oke. Ki mikirnya kayak ya udah kalau misalnya jadi dokter tuh apa sih namanya hukumnya, fardu kifayah ya, atau fardu kifayah. Jadi kalau misalnya udah ada yang jadi dokter
ya udah Ki nggak usah jadi dokter gitu. Kalau teman-teman Ki jadi dokter, ya udah Ki nggak usah jadi dokter. Ki mikirnya kayak gitu. Ya udah Ki nggak jadi tuh jadi dokter. Terus tapi masih kayak bingung mau jadi apa. Terus ada kayak semacam kayak science project exhibition kayak gitu kan. Terus pada saat itu Ki lagi suka ngeblog. Hmm. Dan pas lagi science project exhibition itu Kiki instead of ngobrolin tentang science, sebenarnya Kiki kayak tiap ke pameran gitu Kiki lebih suka ngobrolin tentang culture. Hmm. Ngobrolin kayak oh dia sebenarnya dari mana, tentang apa, kayak gimana, dan Ki suka gitu ketemu orang-orang walaupun Ki introvert tapi Ki suka kayak belajar tentang orang gitu. Pada saat itu Ki kayak nyari-nyari, kayaknya Ki cocoknya apa? Oh, Ki suka ini, antropologi. Hmm. Nah, Kiki mulai kayak yang mikir kayak, Kiki kayaknya pengen jadi antropolog. Tapi habis itu nanya-nanya lagi kayak misalnya ada kayak pameran universitas di mana gitu, terus nanya-nanya ke anak antropologi, ngeliat mereka kok kayak yang suram banget. Maksudnya bukan merekanya yang suram, tapi Ki nanya-nanya, mereka kayak nggak passionate terhadap jurusan mereka, terus mereka pada bilang, ya kalau di Indonesia antropologi akhirnya paling jadi guru sosiologi aja gitu. Nggak ada career-nya, kalau mau jadi antropolog ya ke Belanda katanya kayak gitu. Terus Ki kayak, oh ya kayak gitu-gitu. Dan pada saat itu Ki juga ada cita-cita lain yang unconsciously ada di pikiran Kiki, itu adalah menjadi jurnalis. Hmm. Soalnya Kiki suka kayak mendapatkan informasi sebelum orang lain, itu Kiki suka gitu. Terus kayak berangkai kata untuk ngasih tahu ke orang tuh Kiki suka gitu. Itu sih. Dan kayak inspired juga kayak ngeliat kayak wah jurnalis tuh bisa melancong kemana kayak gitu, kayaknya seru kayak gitu. Hmm. Eh, Sama selain itu cita-cita Kiki pengen juga jadi istrinya dubes juga sih waktu itu. Wow. Iya. Oke. Terus habis itu tapi tetap aja terarahkan kayak kayak guru Kiki juga bilang sama mama juga bilang ya kalau misalnya Kiki suka nulis bidang apapun juga Kiki bakal kepake gitu skill nulis kayak gitu. Jadi kayak ya udah bidang ini aja Ki, kayak misalnya bidang sains atau bidang apa gitu. Atau bidang kedokteran atau apa. Terus Ki asalnya dulu kayak mikir kayak soalnya ada mindset kalau misalnya kita bisa ngambil kedokteran, kenapa nggak ambil? Kayak gitu kan, mindset di Indonesia waktu itu. Hmm. Jadi kayak walaupun kita mungkin lebih interest ke yang lain, tapi kita bisa memumpuni nilainya kedokteran, kita kenapa nggak ambil kedokteran aja? Soalnya mikirnya mungkin kayak kalau pekerjaan dokter, apalagi penyakit makin macam-macam, bakal ada terus gitu pekerjaan dokter. Apalagi dengan pandemi ini, shout out ke dokter-dokter di luar sana. Tapi itu sih yang Ki nggak tahu kalau misalnya Kiki tuh punya pilihan untuk ngambil jurusan lain juga gitu. Walaupun akhirnya Ki ngambilnya jurusannya beda dari kedokteran, soalnya Ki udah mikir kayak oke Ki kayaknya nggak bakal mau ketemu orang sakit tiap hari gitu. Gitu sih. Jadinya ya udah Ki mikirnya ke bidang yang rada kesehatan tapi lebih ke ilmunya juga gitu daripada ketemu pasiennya langsung. Soalnya itu juga salah satu ilmu yang dibutuhkan gitu menurut Kiki gitu. Dan lagian banyak teman-teman Kiki yang pengen jadi dokter kan. Jadi ya udah ngapain Kiki jadi dokter, mending teman Kiki aja gitu. Gitu. Hmm. Iya sih. Iya. Jadi sebenarnya yang paling galau, yang paling galau itu adalah sebenarnya yang paling galau itu adalah pada saat menentukan mau jurusan apa gitu ya. Iya. Mama ingat waktu itu nemenin Kiki ke ya universitas yang open ya, open Hmm. kampus kayak gitu ya. Kiki bertanya-tanya, pengen lihat ini, Mama nemenin gitu, ikutin aja. Ya Kiki curious banget beberapa jurusan termasuk antropologi gitu. Sebenarnya tergantung zaman kita dan di mana kita hidup gitu ya Ki ya. Maksudnya Iya. kayak gini, zaman
Mama mungkin yang paling utama itu, yang paling ngetop itu adalah teknik gitu. Wah, jurusan ITB udah inilah gitu, pokoknya teknik itu yang inilah, anak-anak teknik tuh ngejago banget lah gitu ya, gitu. Terus kalau sekarang zaman kan berubah ya, berubah. Sekarang yang paling utama adalah bisnis gitu. Orang Iya. berlomba-lomba masuk jurusan bisnis sekarang. Karena di Indonesia ya, di Indonesia. Karena di Indonesia kan rata-rata rada-rada latah gitu ya. Maksudnya bukan orang harus mensecure hidupnya gitu. Kalau nggak, karena dia nggak punya pilihan lain selain harus mensecure hidupnya gitu kan. Nah, jadi orang beramai-ramai seperti gitu. Kalau lagi musimnya ini ya masuk situ semua, musim ini ya masuk itu semua gitu gitu. Em, tapi sebenarnya kalau orang-orang ya yang nggak sadari bahwa sebenarnya apapun jurusannya, kalau kita punya passion di sana dan kita serius di sana dan kita happy mengerjakannya, menurut mama sih itu sukses-sukses saja gitu loh. Contohnya ada salah satu kakak Kiki kan, Hmm. waktu di zaman dia masuk jurusan cooking, pariwisata itu kan belum terlalu tren gitu. Tapi begitu dia udah masuk jurusan sana, beberapa lama kemudian lagi happening banget, eh, Hmm. apa show-show di TV yang Masak. masak kayak gitu, itu jadi happening banget, jadi top banget. Sekarang juga cukup ini ya, cukup dihargai gitu, cukup diminati gitu. Tapi waktu zaman dulu kan nggak gitu gitu gitu. Jadi menurut mama sih apapun jurusannya, kalau digeluti dengan baik dan serius itu oke-oke aja. Misalnya ya, misalnya ada anak yang kayak dari akademis dia oke, kayak lumayan di atas rata-rata teman-teman sekelasnya gitu. Tapi dia ternyata eh, memilih jurusannya tuh kayak apa ya? Misalnya tentang cooking lah. Tapi dia misalnya masuk sekolah IPA, wah Kak Tika banget itu. Tapi dia kayak maksudnya dia lumayan misalnya ranking 5 besar gitu di kelas gitu. Tapi dia banting setir pengennya milihnya cooking gitu. Milihnya jadi koki. Kan pasti banyak orang yang nganggap kayak sayang banget kayak gitu. Ya nggak sih? Jadi kayak lama-lama mikir, padahal mungkin emang dia sukanya itu gitu. Jadi Ki mikir kayak, apakah salah kalau misalnya kita bercita-citanya tuh berbeda gitu dari orang-orang? Apakah kita harus aiming for the highest in everyone's standards gitu? Kayak sejauh apa sih? Kayak misalnya pendidikan sama memilih jalur hidup tuh kayak gimana sih konsepnya gitu? Atau misalnya mama sebagai orang tua, dari sudut pandang orang tua, kalau mama punya anak kayak gitu, mama bakal kayak gimana? Mama bakal mengarahkan kayak yang, ih kamu nilainya yang ini juga oke loh, kenapa kamu nggak masuk jurusan ini aja kayak gitu? Atau kayak mama kayak, oh, padahal itu kayak satu hal yang baru juga, dia belum terpapar dengan jurusan itu selama sekolah gitu, tapi dia bilang aku pengennya nyoba ini, pengen jalur ini gitu, mama bakal kayak gimana? Gini Ki, sebenarnya zaman tuh kan berubah sangat drastis ya zaman sekarang ini. Hmm. Jadi orang yang sukses tuh bukan hanya orang-orang yang teknis, hanya orang-orang yang bisnis, Hmm. bukan. Orang bisa sukses dari segala apapun gitu. Gitu. Nggak, Bahkan dari influencer gitu ya. betul, betul. Ya mungkin dalam dalam kondisi kayak sekarang siapa aja bisa berhasil, bisa bisa jadi influencer gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu nih. Diharapkan kan Kiki mungkin di usia Kiki masih akan bertahan sampai berapa puluh tahun ke depan gitu. Dunia mungkin berubah lagi gitu. Menjadi orang seperti misalnya Susi Pujiastuti gitu ya, yang intelijensianya tinggi, yang dia determinasinya kuat sehingga dia bisa eh, mendapatkan apa yang dia mau dan sangat-sangat sukses di situ. Bisa aja, mungkin aja.
kalau semesta mendukung dia pada saat itu, dia dapat sekolah yang membantu dia mengembangkan apa yang dia passionnya dia, mungkin dia akan cepat mendapatkan posisi pengusaha yang sukses dibandingkan dengan kondisi yang dia sekarang. Mungkin ya, mungkin. Tapi di sisi lain Ki ngerasa mungkin kalau misalnya dia semesta mendukung dia untuk sukses di bidang pendidikan dalam bidang akademis, dia malah bakal kayak Kiki yang bimbang dia bakalnya harusnya menjadi apa gitu loh. Karena mikir kayak, oh potensiku banyak nih, bisa di sini aja gitu. Jadi dia nggak fokus untuk surviving one thing gitu. Malah mungkin survival mode dia yang bikin dia sukses gitu. Ya kan? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Kan kita nggak pernah tahu ya. Iya, itu alternatif. Kita nggak pernah tahu. Ki ngerasa gini deh, pendidikan itu bagus kalau kita tahu cara menggunakannya gitu. Jangan terjebak dalamnya. Maksud Ki gini, banyak orang-orang yang misalnya teman-teman Kiki juga, mereka S1, terus habis S1 mau dapat kerja gitu, terus kayak bingung dapat kerja kayak gimana gitu. Dari mana nggak dapat tempat buat kerja, apalagi sekarang overpopulated kan Indonesia. I can say it's overpopulated. Terus jadi lapangan kerja juga nggak banyak gitu, apalagi dengan ada COVID ini entah lagi mana masa depan. Terus habis itu jadinya kayak nggak ada alternate lain, ya udah biar CV nggak kosong, ambil S2. Tapi habis itu kayak pelampiasan aja, padahal mereka nggak benar-benar kayak mau ambil S2, itu karena kayak I don't know what else to do gitu. All I know all my life is just studying gitu. Taunya cuman selama hidupnya ya udah belajar aja gitu. Ngikutin akademis kayak gimana gitu. Dan ya kalau mau jadi akademisi oke lah, boleh, bagus banget gitu. Tapi gimana kalau orang-orang yang lost itu, jadi kayak banyak yang lost tapi kayak lost in pendidikan gitu loh. Mama jadi It's just berpikir gini, tragic. yang Kiki bilang itu ya. Tapi kalau orang yang tahu memanfaatkan pendidikan tuh, mereka bisa dengan pendidikan itu mereka bisa excelling gitu. Iya, betul. Jadi menurut Mama sih kalau kita, Mama nggak tahu Kiki ya, kalau sebagai orang kuno ya, kalau kita mau menuju apa, memilih jurusan apa yang akan kita pilih, kita harus tahu dulu, menentukan dulu kita tuh pengen kemana arah kita, bener nggak? Iya sih. Atau menurut Kiki gimana? Iya sih, tapi kadang suka bingung juga ya, kayak banyak faktor lain juga. Yang Ki sebenarnya di sini belum ngomongin ya. Nanti mungkin Ki bakal ngomongin lagi kayak faktor lain yang terutama kalau misalnya di Jerman kayak gitu ya. Soalnya kadang I don't know, hidup tuh bisa tumpang tindih gitu, kita kadang maunya kayak gimana, terus akhirnya ternyata prioritas kita berubah gitu, kita prioritasnya kemana, jadinya pilihan hidup, pilihan jurusan, termasuk pilihan jurusan juga bisa kayak berubah-berubah gitu. Ntar Ki bisa ceritain lagi lebih lanjut, tapi ini udah panjang gitu, ini takutnya ini malah tambah galau lagi nih anak-anak yang mau milih jurusan. Tapi yang harus diingat juga bahwa nggak masalah sih, maksudnya suatu saat kita udah terlanjur melangkah di sini, ternyata itu bukan sesuatu hal yang ternyata nggak seperti itu yang kita inginkan, kita banting setir gitu, nggak ada salahnya. Toh orang sepanjang hidupnya dia bisa beberapa kali banting setir kan, bisa aja beberapa kali banting setir, itu bukan suatu hal yang tabu gitu, jadi biasa aja gitu, why not? Iya. Jadi Dan jangan galau dulu gitu loh. Iya, kata Ki juga mungkin cari satu basic juga. Kayak kalau Kiki kayak Ki interestnya juga banyak gitu. Tapi Ki nyari waktu itu Ki milihnya akhirnya ke jurusannya ini yang lebih ke IPA banget gitu. Itu gara-gara mikirnya pengennya mempunyai dasar basic knowledge-nya di mana gitu. Kayak apa ya namanya tuh, kayak cara sudut pandangnya yang pengen Ki ambil di awalnya tuh apa gitu. Soalnya kan beda sudut pandang kalau misalnya orang yang masuk bisnis, mungkin sudut pandang ngelihat hidup, ngelihat apa juga beda sama orang yang misalnya dari saintis, dari biologi, dari IPA gitu, atau dari pendidikan juga kayak beda gitu sudut pandangnya kayak gitu.
Itu sih. Kalau Kiki sih, alhamdulillah Kiki punya privilege yang dimana Kiki bisa milih Kiki pengennya sudut pandang yang di awalnya apa gitu. Gitu sih sebenarnya lebih ke itu. Walaupun nggak tahu sih pada akhirnya nanti Kiki bakal nyimplung ke sini banget. How deep am I going gitu? I don't know yet gitu. Intinya ya udah. It's okay to make mistakes. Kayak kalau salah jurusan juga, menurut Kiki, kalau misalnya kita masih at least punya backup plan, itu nggak fatal-fatal amat sih. Dan kalaupun kayak misalnya dengan dalam segi apa, soalnya Kiki ingat juga ada teman Kiki yang dia tuh dulu Olimpiade Kimia. Dia orangnya cukup pinter gitu, di kelas tuh ranking 1 atau ranking 2 kayak gitu. Tapi Kiki asalnya bilang, kalau milih jurusan tuh harus kayak sesuai passion, kayak gimana gitu. Kalau misalnya nggak sesuai passion, kurang ini, sayang aja gitu. Ki dulu mikirnya gitu, tapi dia bilang, iya tapi aku anak pertama, terus aku punya banyak beberapa adik yang dia harus ngehidupin juga gitu, harus ngebantu keluarga juga. Jadi dia milihnya kayak ke stan dulu. Jadi yang tahu kayak kerjanya langsung dapat kerja kayak gimana. Terus Ki kayak yang, oh my god, dasar anak privilege, kayak gitu. Ngomongnya enak jidatnya aja. And ya bisa juga malah dia berprestasi di sana gitu. Kita soalnya nggak tahu hidup kayak gimana gitu. Kita kayak ya hidup kita pertama kalinya hidup gitu. Jadi siapa sih yang bisa hidupnya sempurna lurus aja gitu? Kayak wow, luar biasa dia punya Dewi Fortuna di sisi dia gitu. Gitu. Jadi ya apapun itu yang penting semoga aja menyukainya itu gitu. Semoga ya. Jadi Kalau enggak, kalau banting setir juga nggak apa-apa. Kayak misalnya kita mementingkan pertama karir dulu, terus akhirnya kita banting setir kemana juga nggak iya. apa-apa. Atau mulai lanjut kuliahnya pas pensiun juga nggak apa-apa. Mama mau lanjut kuliah. Ya, Mama ini kan lagi mau banting setir nih. Oh, Ya nggak tahu. yeah. Maksudnya sekarang kan orang itu bisa bisa ngejar passionnya mungkin setelah dia mapan atau setelah gimana baru ngejar passionnya bisa aja. Eh, Banyak hal-hal yang menjadi faktor dia memilih sesuatu apa. Tapi kalau udah memilih sesuatu ya kalau misalnya memungkinkan ternyata nggak cocok terus memungkinkan untuk banting kenapa enggak gitu. Kok kita menyarankan orang banting aja sih Ki? Maksudnya nggak gitu juga ya. Maksudnya ya kalau bisa dari awal menentukan mau gimana ya bagus gitu. Tapi dunia itu berubah dan makin kesini perubahan tuh makin cepat. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita tahu bahwa bagaimana membuat kita selalu survive dalam kondisi apapun sehingga kita nggak sampai frustrasi sendiri suatu saat nanti gitu. Yeah. Pusing, makin pusing. Pusing, makin pusing ya. Ya udah intinya ya udahlah. Hidup tuh kita pertama kali hidup, jadi ya udah nggak usah disetresin. Hidup aja udah berat cuy. Kok kayak gitu sih? Oke, rasanya mungkin di awal-awal segitu dulu kali ya. Nanti mungkin Kiki akan lebih banyak nyeritain pengalaman Kiki. Stay tune aja. Oke, Dadah. stay tune. Dadah.